Suami terakhir. Bab 6756 Bab 6760 Bab 6756 Bajingan ini. Pada saat ini, Elena melihat bahwa Daryl masih menatapnya, dan dia langsung merasa malu dan marah. Daryl ini tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan berani melihat sekeliling. Marah di dalam hatinya, Elena tidak mengalami kejang, tetapi mencibir Daryl. Apakah aku cantik? Mendengar pertanyaan itu, Daryl bereaksi, dan segera berkata dengan malu. Nona cantik alami, tentu saja kamu cantik. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Aneh, dia tidak marah kali ini, mungkinkah hati nuraninya ketahuan? Hahaha. Mendengar jawabannya, wajah Elena menunjukkan sedikit kebanggaan, tetapi matanya sangat menghina. Pada saat itu, dia mendengus dingin. Bukankah itu cantik? Kamu sebaiknya menontonnya sekarang, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Setelah mengatakan ini, Elena berbalik dan mendekati aliran bunga merah. Sial, itu agak buruk. Melihat situasi ini, Daryl tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya, dan memiliki firasat buruk pada saat itu. Saya pikir gadis ini telah mengubah jenis kelaminnya, sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Gadis ini sama kejamnya dengan Nenek Safflower, saya tidak tahu bagaimana dia menyiksa saya nanti. Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, dia mendengar langkah kaki, mendongak, dan melihat Elena telah kembali, memegang botol gelap di tangannya, dan dia tidak tahu apa itu. Melihat situasi ini, wajah Daryl tenang, tapi hatinya entah kenapa gugup. Daryl. Pada saat ini, Elena berjalan ke arahnya dan menatap Daryl dengan senyum setengah tersenyum. Saya mendengar bahwa kamu diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh keluarga kerajaan, dan sangat dihargai oleh kaisar kecil. Di kota awan cerah, kamu secara khusus diatur untuk tinggal di istana, dan kamu pasti telah melihat banyak wanita cantik. Saat menanyakan pertanyaan ini, mata Elena berkilat licik. Daryl tidak menjawab secara langsung, tetapi melihat botol hitam di tangannya dan berkata dengan ringan. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat dia tidak menjawab, Elena mendengus pelan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menerimanya seperti yang kamu akui. Kamu telah melihat banyak wanita cantik, dan hidupmu tidak sia-sia, jadi jangan salahkan aku. Ketika kata terakhir jatuh, Elena memutar botol dan tiba-tiba memercikkannya ke mata Daryl. Daryl disegel pada titik akupuntur, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Cairan hitam memercik ke seluruh wajahnya, dan cairan itu sangat pedas. Daryl melawan dan tidak berteriak, tapi tubuhnya gemetar. Elena menyaksikan dengan gembira dan tersenyum pada Daryl. Apakah itu sakit? Itu benar. Inilah yang akhirnya akan kamu lihat. Biarkan aku memberitahumu. Ini adalah obat khusus tuanku. Matamu mungkin akan rusak. Ketika dia mengatakan ini, Elena tidak merasa bersalah sama sekali atas tindakannya, sebaliknya dia bangga. Botol hitam yang diambil barusan berisi obat pengusir racun khusus yang dibuat oleh Nenek Safflower untuk mengusir serangga beracun dari lembah angsa liar, dan mencampurkan lusinan obat kuat seperti belerang. Baru saja, Nenek Safflower secara khusus menjelaskan bahwa dia tidak bisa membunuh Daryl. Elena enggan, dan ketika dia melihat Daryl menatapnya, dia sangat malu dan marah, jadi dia memikirkan metode ini. Brengsek. Mendengar kata-kata Elena, Daryl tidak bisa menahan diri untuk memarahi secara diam-diam. Gadis ini memiliki hati yang sangat beracun. Tuannya berkata bahwa jika dia tidak bisa membunuhku, dan dia akan membutakan mataku. Ketika dia memarahi, Daryl hanya merasa seluruh wajahnya terbakar, dan matanya lebih seperti diisi dengan air cabai, itu terasa sangat sakit. Rasa sakit menyerang lagi dan lagi, Daryl melawan dan tidak berteriak, tetapi hanya menggertakkan giginya. Ini cukup tertahankan. Elena diam-diam mengamati reaksi Daryl, mencibir dan mengejek. Bahkan jika ular paling beracun di lembah yang dalam menciumnya, ia akan menghindarinya.
Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menanggungnya. Pada saat ini, Daryl ingin menanggapi dengan beberapa patah kata, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa matanya menjadi gelap, dan pada akhirnya dia tidak bisa melihat apa-apa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Itu gelap gulita di depannya, dan Daryl merasa putus asa di hatinya. Mungkinkah saya benar-benar buta? Tidak, saya tidak bisa duduk diam seperti ini. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit di wajahnya, mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba mengaktifkan kekuatan roh primordialnya untuk membuka titik akupuntur. Bab 6757. Hehehe, mau membuka blokir. Elena telah mengamati situasi Daryl, ketika dia menyadari bahwa dia diam-diam mencoba meninju titik akupuntur, dia segera mencibir. Kemudian dia berjalan dengan cepat, mengangkat tangannya dan menyegel beberapa titik akupuntur lainnya di tubuh Daryl. Dalam sekejap, tubuh Daryl membeku, benar-benar tidak bisa bergerak. Brengsek. Daryl mengutuk dalam hati, sangat marah. Gadis bau ini berencana untuk melupakanku. Pada saat ini, Elena bertepuk tangan dengan puas dan berkata kepada Daryl. Kamu masih ingin lari ketika kamu jatuh ke tanganku. Apakah kamu bisa melarikan diri? Tetap di sini dengan patuh dan jadilah pengawas untukku. Omong-omong, Elena memikirkan sesuatu, dan segera mengubah kata-katanya. Tidak, anjing lebih setia. Bagaimana kamu bisa disebut anjing? Dasar bajingan tak tahu malu. Mendengar ini, Daryl tidak tahan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu tidak jauh lebih baik dariku. Penampilanmu cukup cantik, tetapi hatimu seperti ular dan kalajengking. Aku pikir serangga beracun di lembah yang dalam ini bukan obat tuanmu yang mengusirnya, tapi dia ditakuti olehmu. Omong-omong, Daryl tidak ingin repot dengan seorang gadis kecil, tapi pihak lain membutakan matanya, begitu kejam, Daryl tidak bisa menahannya. Melihat bahwa dia masih berani membalas, wajah lembut Elena langsung berubah dingin. Oke, berani membalas, aku akan membiarkanmu membayar kembali. Di tengah jalan, Elena mengangkat tangan batu gioknya dan hendak memberi Daryl beberapa tamparan, tetapi ketika dia berpikir bahwa wajah Daryl penuh dengan obat kuat, dia dengan paksa menahannya. Detik berikutnya, Elena melihat cabang di rumput di sebelahnya, dan segera mengambil satu dan menamparkan wajah Daryl beberapa kali. Aku menyuruhmu untuk membayar kembali. Biarkan kamu membayar kembali. Setiap kali dia mengisap, Elena mengutuk. Wajah Daryl sudah panas, tetapi saat ini, dia dipukuli oleh cabang, dan rasa sakitnya bertambah beberapa kali dalam sekejap, rasanya seperti dipanggang di atas api. Di bawah rasa sakit yang parah, Daryl benar-benar marah dan memarahi. Kamu gadis yang mati, kamu pikir kamu cantik, tetapi hatimu kamu sejelek babi. Apakah kamu pikir aku melihatmu barusan karena kamu cantik? Jangan terlalu sentimental, aku hanya ingin melihat bagaimana orang jelek sepertimu tumbuh begitu besar. Pada saat ini, Daryl sudah menyerah, dan segala macam kata-kata tidak menyenangkan memarahi. Kamu. Melihat bahwa semakin dia memarahinya, semakin tidak menyenangkan kedengarannya, Elena sangat marah sehingga dia segera berteriak. Kamu berani memarahiku. Lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Suara itu jatuh, Elena menggunakan keahliannya, dan ranting-ranting di tangannya terus memukul wajah Daryl. Setelah beberapa pukulan, cabang-cabangnya patah. Jelek. Pada saat ini, Daryl masih memarahi. Saya hanya ingin memarahimu. Kamu bajingan jelek di kulit manusia, seseorang sepertimu tidak akan pernah disukai dalam hidupmu, dan kamu tidak akan pernah bisa menikah. Kamu. Elena telah tumbuh begitu besar dan selalu disukai oleh Nenek Safflower. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan hampir menangis. Tunggu aku, tunggu. Setelah mengatakan itu, Elena membuang setengah dari ranting di tangannya dan melihat sekeliling, mencoba mencari yang baru, tapi dia merasa bahwa menggunakan ranting tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya, jadi dia berbalik dan memasuki aliran bunga merah lagi.
Setelah beberapa saat, Elena berjalan keluar dengan cepat dengan cambuk tongkat. Cambuk anggur ini berwarna ungu dan biru. Itu terbuat dari pohon anggur Morning Glory khusus di lembah angsa liar, itu sangat keras dan memiliki banyak duri di atasnya. Plak. Ketika dia sampai di depan, Elena mengangkat tangan gioknya tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melemparkan cambuk anggur kepada Daryl, dan mendengar suara yang tajam. Rasa sakit Daryl tak tertahankan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan berteriak keras. Baru saja, dia dibutakan oleh racun berbisa, dan kemudian dipukuli oleh cabang, Daryl telah menahannya hingga batasnya. Anjing itu memarahiku dan membunuhmu. Elena terus melambaikan cambuk dan menamparkan Daryl dengan keras, terus-menerus memarahi. Anjing, anjing. Suara cambuk yang tajam terus bergema di lembah angsa liar. Daryl tanpa kompromi dan terus memarahi kembali. Bajingan jelek, kamu menungguku juga. Suatu hari itu jatuh ke tanganku, dan kamu pasti akan membayarnya kembali 10 kali lipat. Bab 6758. Pada saat ini, Daryl juga terinspirasi oleh api yang sebenarnya. Matanya dibutakan dan dia disiksa sedemikian rupa sehingga tidak ada orang lain yang bisa menanggungnya. Ketika dia memarahi kembali, ekspresi Daryl mengerikan, seluruh wajahnya juga terkorosi oleh penolak. Itu gelap gulita, dan matanya merah darah, itu sangat menakutkan. Masih memarahi. Mendengar omelan Daryl, Elena hampir meledak karena marah, dan memukulinya lebih keras. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa tidak ada tempat yang bagus di tubuh Daryl, pakaiannya terpotong, berlumuran darah, seperti orang berdarah. Tapi sayang masih susah diatur. Orang ini gila. Melihat ini, Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah dipukuli seperti ini, dan dia masih tidak menyerah. Saya tidak tahu berapa lama, Elena akhirnya lelah, berkeringat di seluruh tubuhnya, dan lengannya sakit. Pada saat itu, dia melemparkan cambuk anggur yang penuh dengan darah ke samping, dan kemudian duduk di atas batu di sampingnya dan beristirahat. Pada saat ini, Daryl juga berhenti mengutuk, dan mengambil kesempatan untuk bereaksi. Beberapa menit kemudian, Elena berdiri, pertama-tama melirik Daryl dengan dingin, lalu berbalik untuk pergi ke petak bunga, dan menyeret papan kayu melingkar. Papan kayu bundar dengan diameter 2 meter ini khusus digunakan untuk mengeringkan biji bunga, dan beratnya 100 kg. Brengsek. Daryl tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa dengan jelas mendengar suara papan yang diseret di tanah, dan segera mengerutkan kening. Apa yang gadis bau ini coba lakukan? Oh. Sambil bergumam, Daryl terkejut menemukan bahwa beberapa cahaya berangsur-angsur pulih di depannya, dan kemudian semua pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Hahaha. Daryl sangat terkejut ketika dia menemukan ini. Omong-omong, Daryl sendiri kebal terhadap semua racun, dan dia juga memiliki teratai merah Dharma Karma untuk melindungi tubuhnya, jadi tidak mungkin menjadi buta. Baru saja, Elena mengalahkan Daryl dengan cambuk anggur. Tampaknya Daryl menderita, tetapi Elena juga meningkatkan sirkulasi darah di seluruh tubuh dengan menyamar, sehingga memulihkan penglihatannya. Bersemangat dalam hatinya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat Elena menyeret papan kayu bundar. Apa yang akan dia lakukan? Bam! Tepat ketika Daryl bingung, Elena melemparkan papan kayu melingkar ke samping, lalu berjalan mendekat, mengeluarkan belati dan memotong tali di tubuh Daryl. Ini, apakah dia akan membiarkanku pergi? Menghadapi situasi ini, Daryl bahkan lebih bingung. Tidak. Jika dia membiarkan saya pergi, mengapa dia harus mendapatkan papan kayu bundar yang begitu besar? Hahaha. Pada saat ini, Elena mencibir Daryl. Anjing, mengapa kamu tidak memarahinya? Daryl mengangkat wajahnya, berpura-pura tidak bisa melihatnya, dan menjawab dengan dingin. Para bajingan jelek itu tidak berkelahi, apalagi yang harus kumarahi. Daryl tahu dalam hatinya bahwa metode Elena ini bahkan lebih kejam daripada Nenek Safflower,
dan dia tidak boleh membiarkannya tahu bahwa matanya kembali normal. Jika tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menggunakan metode yang lebih kejam untuk membutakan matanya lagi. Melihat bahwa Daryl masih keras kepala saat ini, Elena tertawa terbahak-bahak, dan ada sedikit main-main di matanya. Bagus sekali, kamu benar-benar memiliki tulang punggung. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu lagi, ayo mainkan yang lain sekarang. Suara itu jatuh, Elena pergi ke belakang, dan menendang kaki Daryl dengan keras. Puff. Meskipun tali di tubuh Daryl terputus, dia disadap di beberapa titik akupuntur, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu dia langsung ditendang ke tanah. Pada saat ini, Elena berjalan dengan cepat dan menginjak wajah Daryl. Dengan ekspresi main-main, dia berkata dengan merendahkan. Apakah kamu puas? Gerakan itu seperti seorang ratu. Pada saat ini, dari sudut pandang Daryl, dia bisa melihat kurva anggun Elena, mau tak mau diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Omong-omong, gadis ini beberapa tahun lebih muda dari Ratu Orang Hu. Tapi dia juga seorang wanita cantik, Ratu Orang Hu anggun dan baik, tapi yang satu ini adalah penyihir kecil yang sempurna. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl mencibir dan mengabaikannya. Kamu tidak setuju, kan? Melihat Daryl tidak menjawab, Elena berhenti berbicara omong kosong. Setelah dia mengatakan sesuatu dengan dingin pada waktu itu, dia menyeret papan kayu bundar di sebelahnya dan meletakkannya langsung di punggung Daryl. Bab 6759. Hahaha. Setelah menyelesaikan papan, Elena mundur 2 langkah dan melihatnya, dia segera bertepuk tangan dan tertawa dan berkata, "Kura-kura bau bajingan, hahaha. Itu benar-benar terlihat seperti itu." Tertawa, Elena dengan sengaja menggoda Daryl. "Bagaimana? Cangkang kura-kura yang kupilih untukmu tidak buruk. Dasar bajingan, anjing tidak menemanimu, kamu hanya layak menjadi raja kura-kura." Kata terakhir jatuh, Elena melompat langsung ke papan dan menginjaknya dengan sengaja. Brengsek. Pada saat ini, Daryl sangat marah. Ternyata gadis bau ini membawa papan untuk mempermalukanku. Tapi harus kuakui, gadis bau ini punya banyak ide. Aku akan bertanya lagi padamu. Elena menginjak papan kayu dengan keras, dan bertanya dengan keras. Penyu bau, apakah kamu yakin? Sialan. Pada saat ini, kemarahan Daryl naik, dan dia ingin memarahinya, tapi kemudian dia berpikir, jika dia menjawab, tidakkah dia akan mengakui bahwa dia adalah kura-kura bau? Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl mengabaikannya begitu saja. Elena menginjaknya sebentar, tapi dia masih tidak melihat respon Daryl, dan merasa bosan, dan dia terlalu lelah setelah melempar begitu lama. Dia segera turun dari papan kayu dan berkata dengan dingin kepada Daryl. Kamu benar-benar dengan cangkang kura-kura yang bau, sama bau dan keras. Aku tidak akan berada di sini untuk saat ini, dan mari bersenang-senang besok. Suara itu jatuh, Elena menyenandungkan sebuah lagu, dan kembali ke aliran bunga merah dalam suasana hati yang santai. Melihat bahwa dia akhirnya pergi, Daryl menghela nafas lega. Brengsek, gadis bau ini akhirnya beristirahat. Sebelum fajar, titik-titik akupuntur harus dibuka. Berpikir untuk dirinya sendiri, Daryl menahan napas dan mulai memulihkan kekuatannya diam-diam. Di sisi lain, kota awan cerah. Saat itu larut malam, jalanan sepi, dan tidak ada satu orang pun. Di pintu masuk istana, beberapa penjaga juga mengantuk. Pada saat ini, semburan langkah kaki yang tergesa-gesa datang, dan kemudian 2 sosok ramping datang ke gerbang istana. Wajah halus, lekuk menawan, seperti 2 peri turun ke bumi. Ini adalah Fanny dan Snowy. Oh. Melihat seseorang mendekati istana, beberapa penjaga tiba-tiba terbangun, mata mereka terfokus pada Fanny dan Snowy, dan mata mereka langsung lurus ketika melihat kecantikan mereka. Indah, begitu indah. Sudah larut, dan 2 wanita cantik tiba-tiba muncul, apakah itu benar-benar peri? Beberapa detik kemudian,
seorang penjaga bereaksi, maju selangkah, dan bertanya dengan ragu-ragu. Siapa kalian berdua? Ketika bertanya, penjaga itu mengerutkan kening, karena dia melihat bahwa di belakang dua wanita cantik itu, ada pria koma lainnya. Fanny dan Snowy saling memandang, wajah lembut mereka tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Beberapa penjaga. Detik berikutnya, Snowy maju selangkah dan menunjukkan token yang diberikan oleh Daryl. Kami adalah teman Daryl. Kami memiliki permintaan mendesak untuk menemui Yang Mulia dan Pangeran. Tolong beritahu. Teman Daryl. Melihat token itu, beberapa penjaga terkejut, dan wajah mereka menjadi serius. 2 hari yang lalu, setelah Daryl menghadiri perjamuan perayaan, dia pergi entah kemana. Pada saat itu, Kaisar Kecil dan Raja Shaoyang sangat cemas, jadi mereka mengirim orang untuk mencari di seluruh kota awan cerah, tetapi tidak ada berita tentang Daryl. Dan sekarang, bagaimana mereka tidak terkejut melihat dua wanita cantik dengan token Daryl? Segera, penjaga itu sadar dan berkata dengan sopan kepada Snowy. Kalian berdua tunggu sebentar, saya akan segera melapor. Setelah berbicara, dia bergegas masuk. Setelah beberapa saat, penjaga berjalan keluar dengan cepat dan dengan hormat berkata kepada Snowy dan Fanny. Silahkan, Yang Mulia dan Pangeran ada di aula. Fanny dan Snowy dengan cepat mengucapkan terima kasih, dan kemudian membawa Gu Qianqiu ke istana. Pada saat ini, di aula, Ying Kuang dan Raja Shaoyang duduk di sana, wajah satu sama lain tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. Awalnya, mereka semua beristirahat, tetapi ketika mereka mendengar berita tentang Daryl, mereka tidak tidur sama sekali, jadi mereka bergegas ke aula utama. Pada saat ini, langkah kaki datang dari luar aula, dan kemudian, Fanny dan Snowy, yang dipimpin oleh para penjaga, perlahan memasuki aula. Pada saat ini, Ying Kuang dan Raja Shaoyang sama-sama tercengang ketika melihat penampilan kedua wanita itu. Omong-omong, salah satunya adalah seorang kaisar dan yang lainnya adalah seorang pangeran, dan mereka telah melihat banyak wanita cantik. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang wanita cantik dengan suasana sungai dan danau dan temperamen yang unik. Siapa kalian berdua? Akhirnya, Raja Shaoyang memimpin reaksi dan bertanya. Bagaimana Anda bisa memiliki token Tuan Daryl? Bab 6760. Saat bertanya, mata Raja Shaoyang penuh dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Ying Kuang juga memperhatikan kedua wanita itu dengan cermat, menunggu jawaban mereka. Mendengar pertanyaan itu, Fanny dengan cepat menjawab. Kembali ke Tuan. Token ini diberikan kepada kami oleh Daryl, dan kami adalah orang-orang dari Dao Surgawi. Dao Surgawi. Pada saat ini, Raja Shaoyang dan Ying Kuang sama-sama tercengang. Anda harus tahu bahwa dinasti Dayan selalu memusuhi Dao Surgawi. Meskipun telah mereda dalam beberapa tahun terakhir, di keluarga kerajaan, Dao Surgawi selalu dianggap sebagai musuh potensial. Tapi sekarang, tiba-tiba ada dua orang dari Dao Surgawi meminta nasihat, dan tentu saja sulit bagi Raja Shaoyang dan Ying Kuang untuk tenang. Yang Mulia, Yang Mulia. Pada saat ini, Snowy melangkah maju dan berlutut di tanah, memohon. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan Master Sekte kami. Dalam 10 menit berikutnya, Snowy menjelaskan situasi pembagian kota awan cerah secara rinci. Tentu saja, Snowy tidak mengatakan apa-apa tentang Daryl dan Gu Qianqiu yang bersumpah. Snowy pintar dan cerdas, dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin menceritakan masalah ini, maka Daryl pasti akan terjebak di tengah dan berada dalam dilema. Ini. Mengetahui situasinya, wajah Raja Shaoyang tiba-tiba menjadi rumit. Ying Kuang juga menarik napas dalam-dalam dan merenung. Beberapa detik kemudian, Ying Kuang kembali sadar dan bertanya kepada Snowy. Di mana Master Sekte Anda? Dia masih belum sadar. Snowy menjawab. Itu di luar aula sekarang. Ying Kuang mengangguk dan berkata perlahan.
Karena kamu adalah teman Tuan Daryl, aku tentu saja tidak bisa duduk dan menonton, jadi kamu bisa beristirahat di istana dulu, dan aku akan mengirim seseorang untuk mengurus Sekte Master Gu, dan membuat rencana ketika Tuan Daryl kembali. Setelah selesai berbicara, Ying Kuang berkata kepada penjaga, "Kirim seseorang segera untuk menemukan keberadaan Tuan Daryl. Jika ada yang menemukan dan mengancam keselamatan Tuan Daryl, bunuh dia." Itu tidak keras, tapi itu megah. "Ya, Yang Mulia." Setelah menerima perintah, penjaga itu menjawab dan berjalan keluar aula dengan cepat. Pada saat yang sama, Fanny dan Snowy buru-buru berlutut dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Kedua wanita itu saling memandang dengan napas lega saat mereka mengucapkan terima kasih. Dengan perlindungan Kaisar Kecil, Master Sekte pasti tidak akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, kedua wanita itu juga diam-diam berdoa di dalam hati mereka, berdoa agar Tuhan memberkati keselamatan Daryl. Di sisi lain, lembah angsa liar. Saat itu sudah paruh kedua malam, dan Nenek Safflower dan Elena sudah beristirahat. Di sekitar aliran bunga merah yang besar, kecuali angin malam, hanya ada keheningan yang mematikan. Daryl berbaring di tanah, masih menekan papan kayu melingkar di tubuhnya, masih memulihkan kekuatannya diam-diam, mencoba membuka titik akupuntur. Tidak tahu berapa lama, Daryl menarik napas lega, hatinya sangat gembira, dan tubuhnya juga gemetar. Master dan murid mengklik 10 titik akupuntur Daryl sebelum dan sesudah, dan sekarang Daryl telah membuka 8 titik akupuntur. Pada kecepatan ini, setelah 10 menit, dia akan dapat memperoleh kembali kebebasannya. Tepat ketika Daryl diam-diam bersemangat, dia mendengar pintu lembut terbuka, dan kemudian, Elena berjalan keluar perlahan. Pada saat ini, Elena mengenakan gaun putih panjang dan piyama, dan sosoknya yang indah menjulang di bawah sinar bulan. Apa yang gadis ini lakukan lagi? Melihat adegan ini, Daryl mengerutkan kening diam-diam dan tiba-tiba menjadi waspada. Pada saat ini, Elena berjalan lurus, dan ketika dia berada beberapa meter dari Daryl, dia bertanya dengan dingin. "Penyu bau, apakah kamu mati?" Nadanya penuh dengan ejekan. "Brengsek." Mendengar pertanyaan itu, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Gadis bau ini tidak bisa tidur, dan dia ingin menyiksaku lagi. Memikirkan hal ini, Daryl hanya menutup matanya dan mengabaikan Elena. Apakah dia mati? Tanpa mendapat tanggapan, Elena mengerutkan kening, lalu datang dan menendang Daryl. Pada saat itu, dia merasa bahwa Daryl masih bernafas dan berpikir bahwa Daryl sedang tidur, jadi dia meringkukkan bibirnya dan memarahi. "Ini tulang yang sangat murah, dan kamu bisa tertidur." Setelah berbicara, dia berkata pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia sudah buta dan tidak bisa melihat. "Lupakan, aku akan pergi berlatih. Cahaya bulan sangat bagus malam ini. Latihan pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Kata terakhir jatuh, Elena berbalik dan berjalan ke platform batu di sebelah aliran bunga merah. Pada saat ini, Daryl diam-diam menghembuskan napas dan perlahan membuka matanya, merasa sedikit bingung. Gadis bau ini berlatih di tengah malam. Bergumam dalam hatinya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Elena, dan ketika dia melihatnya, dia tercengang.